akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu analisis artikel, memprediksi hasil kesehatan menggunakan data longitudinal intensif yang dikumpulkan oleh perangkat kesehatan mobile dengan pendekatan regresi komponen utama fungsional. Latar belakang sendiri, di sini pasien diabetes tipe 2 perlu mengontrol gula darah, tetapi indikator emas jangka panjang yaitu HbA1c atau rata-rata gula darah 2 hingga 3 bulan hanya bisa diperiksa di lab setiap 3 hingga 6 bulan. Nah, saat ini banyak pasien menggunakan glukometer yang menghasilkan data harian dalam jumlah besar atau biasa disebut intensif longitudinal data atau dikenal juga ILD. Nah, masalahnya, metode konvensional seperti merata-ratakan data per minggu atau per bulan menyebabkan hilangnya informasi penting karena detail fluktuasi gula darah harian tidak terlihat. Selain itu, data dari perangkat mobile health seringkali sparse atau banyak data hilang dan irregular atau waktu pengukuran tidak seragam. Oleh karena itu, para peneliti mencari metode yang lebih baik untuk menganalisis ILD. Oke, untuk tujuan penelitian sendiri, peneliti menetapkan 4 tujuan utama. Yang pertama, memperkenalkan metode Functional Principal Component Analysis atau FPCA dan Scalar on Function Regression untuk menganalisis ILD dari perangkat mobile health. Nah, kedua, menilai hubungan longitudinal atau hubungan sepanjang waktu antara kadar gula darah yang diukur intensif selama 3 bulan hingga nilai HbA1c. Nah, ketiga itu membangun model prediksi HbA1c berdasarkan data gula darah harian. Keempat itu merekonstruksi kurva individual atau menggambarkan ulang pola gula darah setiap pasien meskipun banyak data yang hilang. Nah, selanjutnya ini ada kebaruan atau novelty daripada penelitian ini atau dari artikel ini. Jadi, penelitian itu punya 4 kebaruan. Yang pertama tuh penerapan FPCA pada data mobile health itu jarang dilakukan dalam riset kesehatan mobile sebelumnya. Nah, kedua, metode ini tidak perlu merata-ratakan data per minggu atau per bulan sehingga mempertahankan informasi granular atau detail setiap titik pengukuran. Nah, ketiga, itu metode ini menghasilkan fungsi koefisien beta T, yaitu sebuah kurva yang menunjukkan kontribusi dinamis gula darah di setiap titik waktu terhadap HbA1c. Nah, misalnya, apakah gula darah 3 hari lalu itu lebih berpengaruh dibandingkan 3 bulan lalu? Nah, keempat, itu peneliti menyediakan panduan praktis lebih lengkap dengan kode R, sehingga peneliti lain dapat langsung mengadopsi metode ini. Untuk metode statistika pada penelitian ini sendiri tuh ada 4. Yang pertama tuh Functional Principal Component Analysis atau FPCA. Tujuannya yaitu untuk mereduksi data, menangkap variasi antar pasien, dan merekonstruksi kurva halus gula darah. Kedua ada Scalar on Function Regression, yaitu untuk menguji hubungan signifikan dan menghasilkan fungsi koefisien beta T. Nah, ketiga tuh ada Loso CV, yaitu untuk menghitung MSE dan korelasi Spearman untuk evaluasi prediksi. Nah, keempat itu ada script plot, yaitu untuk menentukan jumlah komponen, di mana di sini tuh terdiri dari 2 komponen dan variasinya tuh lebih daripada 99%. Gitu ya. Jadi data yang dianalisis tuh berasal dari 60 pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan glukometer selama 6 bulan. Nah, peneliti hanya menggunakan data gula darah sebelum sarapan dalam 3 bulan terakhir dan menghubungkannya dengan nilai HbA1c pada bulan ke-6. Nah, dari 60 pasien, 46 pasiennya tuh memiliki data lengkap untuk dianalisis. Jadi, median jumlah pengukuran per pasien tuh adalah 46 kali dari 91 hari. Nah, dengan tingkat data hilang tuh mencapai 54%. Sehingga metode FPCA untuk data sparse itu sangat sesuai untuk digunakan. Jadi, confounder itu Oke, selanjutnya mungkin ada variabel confounder atau variabel perancu ya. Nah, confounder itu adalah variabel luar yang mempengaruhi baik prediktor atau gula darah maupun outcome, yaitu HbA1c sehingga dapat mengacaukan hubungan sebenarnya. Di penelitian ini tuh ada 8 variabel yang berpotensial menjadi variabel perancu ya. Nah, untuk yang pertama tuh ada waktu pengukuran gula darah. Nah, gula darah ini kan berbeda jika diukur pagi, siang, atau malam. Jadi, peneliti itu hanya menggunakan data sebelum sarapan untuk mengurangi efek ini. Nah, yang kedua, pola makan dan asupan karbohidrat. Nah, jadi ini langsung mempengaruhi gula darah tetapi tidak ukur dalam penelitian gitu. Yang kedua itu ada aktivitas fisik, yaitu untuk menurunkan gula darah. Data ini tuh dikumpulkan tapi tidak dimasukkan ke model. Nah, terus ada kepatuhan minum obat antibiotik. Nah, jadi sangat mempengaruhi gula darah tetapi tidak diukur.
Terus ada usia, ini tuh mempengaruhi metabolisme dan sensitif insulin. Terus durasi diabetes, yaitu mempengaruhi kemampuan kontrol gula darah. Terus ada komorbiditas atau penyakit penyerta seperti hipertensi atau penyakit ginjal, itu dapat mempengaruhi gula darah dan HbA1c. Terus yang terakhir itu ada frekuensi pengukuran. Jadi pasien yang sering mengukur itu cenderung lebih patuh dan peduli kesehatan, sehingga HbA1c-nya tuh lebih baik. Untuk cara penanganan confounder ini sendiri, para peneliti dalam studi itu tidak secara sistematis nih mengontrol variabel perancu dalam model utama mereka. Nah, langkah yang dilakukan hanyalah membatasi analisis pada data gula darah sebelum sarapan untuk mengurangi variabilitas akibat waktu makan, serta menghilangkan duplikasi pengukuran pada hari yang sama. Nah, yang tidak dilakukan adalah memasukkan kovariat seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, atau komorbiditas ke dalam model, serta tidak menggunakan prosedur seleksi confounder seperti uji statistik. Nah, ada diagram DAG atau kriteria change in estimate. Dengan kata lain, penelitian itu lebih berfokus pada demonstrasi metode FPCA daripada kontrol perancu yang ketat, dan ini tuh merupakan keterbatasan yang perlu untuk dicatat. Biasanya itu ada hasil utama penelitian. Nah, yang hasil penelitian yang pertama tuh ada reduksi dimensinya tuh berhasil ya. Nah, jadi dua komponen utama fungsional pertama tuh menjelaskan lebih dari 99% varians dari data gula darah 91 hari. Artinya, 91 hari data tuh cukup diringkas menjadi dua pola utama tanpa kehilangan banyak informasi. Terus yang kedua tuh ada hubungan signifikan nih antara gula darah dan HbA1c. Nah, jadi model menunjukkan hubungan sangat signifikan dengan nilai P kurang daripada 0,001 dengan adjusted R-square-nya itu adalah 0,61. Artinya, 61% variasi nilai HbA1c dapat diprediksi hanya dari data gula darah 3 bulan sebelumnya. Nah, hasil 1% variasi nilai HbA1c dapat diprediksi hanya dari data gula darah 3 bulan sebelumnya. Nah, hasil utama penelitian lainnya yaitu fungsi koefisien beta T itu menunjukkan trennya meningkat gitu. Jadi, gula darah pada hari-hari yang lebih dekat dengan waktu pengukuran HbA1c itu memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan di awal periode. Ini sesuai dengan fisiologi bahwa HbA1c mencerminkan turnover sel darah merah yang terjadi setiap 3 hingga 4 bulan. Gitu. Hasil Oke, untuk penelitian selanjutnya. Oke, untuk hasil utama penelitian lainnya yaitu kinerja prediksi model. Jadi dari pengujian live dari pengujian live one subject outcross validation diperoleh MSE-nya itu sama dengan 1,75 dan korelasi spermannya itu 0,61 antara nilai prediksi dan nilai aktual. Nah, terus ada komponen rekonstruksi kurva individual. Nah, dua komponen utama fungsional itu menjelaskan lebih dari 99% varians dari data gula darah 91 hari. Artinya, 91 hari data cukup diringkas menjadi dua pola utama tanpa kehilangan banyak informasi. Dan sendiri itu ada bias prediksi untuk nilai ekstrim. Nah, jadi prediksinya tuh cenderung bias ke bawah atau downward bias ya untuk nilai HbA1c tinggi karena jumlah sampel dengan nilai tersebut tuh sedikit gitu. Misalkan hasil analisis dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, para peneliti itu menyimpulkan beberapa hal. Nah, yang pertama, FPCA dengan skala unfunctional regression adalah alat yang mampu menangkap pola longitudinal dari data intensif, sparse, dan irregular yang dihasilkan perangkat mobile health. Kedua, metode ini dibandingkan pendekatan konvensional karena tidak kehilangan informasi granular dan fleksibel terhadap pola non-linear serta dapat menangani data tidak lengkap. Terus yang ketiga, model ini tuh dapat memprediksi HbA1c hanya dari data gula darah harian sehingga berpotensi diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile health untuk monitoring real-time pasien diabetes. Keempat, FPCA juga dapat merekonstruksi kurva individual pasien untuk membantu visualisasi tren gula darah masing-masing pasien. Nah, mungkin untuk saran penelitian selanjutnya adalah mengontrol variabel perancu dengan lebih ketat gitu ya. Nah, di sini tuh kita menggunakan sampel menggunakan sampel lebih besar terutama untuk nilai HbA1c ekstrim serta mengembangkan model join atau model bersama untuk outcome dan data longitudinal secara simultan. Penutup, mungkin inti dari penelitian ini tuh adalah functional principal component analysis itu merupakan metode statistik yang tepat ya, fleksibel dan efisien untuk menganalisis data dari perangkat mobile health, terutama untuk memprediksi outcome kesehatan seperti HbA1c pada pasien diabetes.
Oke, mungkin hanya sampai sini presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.